Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat dan para hadirin sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid. Kita berharap mudah-mudahan satu, kita termasuk orang yang Allah jadikan orang-orang yang senantiasa memiliki kerinduan kepada masjid, yang dengan seperti itu mudah-mudahan kita termasuk di antara satu di antara 7 golongan yang Rasulullah katakan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Harinya sangat panas, matahari didekatkan Allah sampai jarak 1 mil dengan kepala manusia. Manusia dibuat kepayahan, keringatan sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang banjirnya keringat semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, sampai bahkan ada yang hampir tenggelam ke sedaun telinga. Semuanya kata Nabi ala qadri a'malihim. Akan tapi ada di antara mereka yang dilindungi Allah, satu di antaranya adalah warajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya senantiasa tergantung dengan masjid. Bukan badannya selalu di masjid, hatinya tergantung dengan masjid. Walaupun boleh jadi sedang di toko, boleh jadi sedang di tempat kerja, boleh jadi sedang di jalan, tapi ada kerinduan di dalam hatinya kepada masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Yang kedua,
Bapak sekalian, keberadaan kita di sini mudah-mudahan tidak lupa kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang mukmin hakikatnya adalah para tujar. Ini para pedagang yang kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembelinya Allah, dan jangan khawatir, Allah bukan pembeli yang pelit, bahkan pembeli yang memiliki kemurahan, kedermawanan, ingin melipat gandakan keuntungan untuk kita selama kita jujur dalam berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Harga yang Allah serahkan sangat mahal, kata Nabi. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya harta perdagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah harta perdagangan Allah itu adalah jannah, dan Allah jadikan jannah itu untuk membeli apa yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari diri dan hartanya seorang mukmin. Dia jual dirinya kepada Allah, dia jual hartanya kepada Allah, sehingga diri kita dan harta kita sudah kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jadikan terus di atas keridhaan Allah, maka Allah akan beli dengan surga yang Allah serahkan kepada kita. Dan Allah tidak membutuhkan diri dan harta kita, tetapi Allah akan mengembalikan keuntungan kepada kita yang berlipat-lipat. Bapak sekalian, sehingga hadirnya kita di masjid ini adalah satu di antara jual beli kita kepada Allah, transaksi kita kepada Allah. Karena semua amal soleh yang kita lakukan hakikatnya adalah barang dagangan kita, yang Allah akan lipat gandakan harga belinya atau keuntungannya asyrah 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin dhifin sampai 700 kali lipat, ila afin kathirah sampai lipatan yang tidak ada lagi batasannya, kecuali Allah yang tahu tentang jumlah lipatan itu. Yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu dan para jamaah yang rahmati Allah, ketika kita berdagang seperti ini, satu di antara cara untuk melipat gandakan keuntungan dari perdagangan kita itu dengan menumpuk-numpuk niat, mendobel-dobelkan niat. Seperti kita sekarang ke masjid, niatnya satu, untuk mencintai masjid-masjid Allah. 2, untuk bertemu dengan ikhwan. 3, pengen mengucapkan salam. 4, pengen sambil berdakwah. 5, pengen memakmurkan masjid. 6, pengen saling berzikir. 7, kita pengen thalabul ilmi. 8, kita pengen mungkin amar ma'ruf nahi mungkar. 9, terus banyak, semakin banyak niat yang bisa kita tumpuk, Bapak sekalian, maka ini akan melipat gandakan keuntungan dari perdagangan yang kita lakukan, sehingga waktu yang sedikit yang kita miliki di dunia ini hendaknya kita pandai-pandai bertransaksi kepada Allah, karena sungguhnya waktu kita sangat singkat, sehingga kita harus pandai mengatur bagaimana melipat gandakan hasil daripada amal yang kita lakukan. Bapak sekalian, yang kedua, juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada para bapak pengurus dan bapak takmir yang telah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi, sehingga bisa sowan silaturahim kepada bapak ibu sekalian dalam rangka untuk mengambil faedah dan mengambil keuntungan dari hadirnya bapak sekalian. Dan di antara sunahnya para sahabat, sering mereka mengajak bersama-sama berkumpul
halummu nasdatu imanan. Mari kita kumpul sebentar dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, kita sangat bersyukur kepada Allah seandainya kita senantiasa masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan ilmu, cinta dengan ilmu. Karena ini modal dasar kita untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Bapak sekalian, orang yang tidak faham agama ada dua keadaan. Kalau dia ini orang yang memang hatinya tidak ada kecenderungan kepada agama, sehingga hatinya itu nggak ada sama sekali mood kepada agama, itu nanti larinya dia menjadi ahlus syahwat. Hidupnya itu hanya mengejar kepuasan dan kesenangan, pelampiasan syahwat. Kalau seandainya orang yang tidak punya kefahaman agama ini dia orang yang punya semangat besar terhadap agama, tetapi dia tidak diberikan kefahaman agama yang benar, ini bahaya juga, Pak. Larinya nanti kepada ke lorong-lorong kesesatan, bisa kemudian ekstrim, sehingga dia keluar daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kata Ibnul Qayyim, penyimpangan itu memang di antara dua ini. Kalau enggak tafriq, yaitu ifrat. Kalau enggak meremehkan, yaitu ghulu. Kata Ibnul Qayyim, ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan nasghatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebuah perintah kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Imma bitafritin wa taksirin, imma dengan cara tafrit, taksir, meremeh-remehkan, dia beremeh-remeh, dia tidak peduli, sehingga sama sekali dia tidak ada pertimbangan hidupnya dengan agama sama sekali, sehingga dia tenggelam dalam mengikuti hawa nafsu syahwat dia. Wa imma ifratin wa ghuluwin, atau dia akan terjerumus dalam ifrat, sikap ghulu, berlebih-lebihan. Dan kata Ibnul Qayyim, wala yubali bi ayyihima dhafar. Dan syaitan tidak peduli dari sisi mana dia mengambil keuntungan. Kalau orang itu jatuh ke dalam tafrid, syaitan juga untung. Kalau dia manusia terjatuh dalam ifrat, syaitan juga untung. Yang tidak untung itu apabila orang itu dia tetap lurus-lurus saja di dalam dia beragama. Ini yang berat, Bapak sekalian, yang membutuhkan ilmu dan sikap istiqamah di atas ilmu tersebut. Kita tidak akan mungkin terhindar dari tafrid, maupun kita tidak mungkin terhindar dari ifrat, kecuali senantiasa kita bergaul dengan ilmu, dengan bimbingan ulama yang lurus. Bapak sekalian, oleh karena itulah kita senantiasa hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan hati kita untuk senantiasa perhatian dengan ilmu. Paling tidak,
Bapak Ibu yang rahmati Allah, Al-Quran menyebutkan tentang ilmu itu dalam 3 ungkapan. 3 ungkapan atau 2 ungkapan, dan mentamsilkan Al-Quran dengan ungkapan yang menggambarkan 2 ini pula. Yang pertama, Allah menyebut ilmu risalah itu dengan ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Sehingga orang yang mereka tidak berilmu, hakikatnya mayit, mati, tidak ada kehidupan padanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh dariku, dari kami Allah. Allah katakan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dengan ungkapan ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Bahwa sekalian perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita ini 2, kehidupan jasad dan kehidupan hati. Hayatul abdan dan hayatul qulub. Kalau kehidupan hati itu rohnya ditiupkan pada bulan keberapa ikhwan? 4 bulan ke? Setelah 40 hari nutfah, 40 hari berikutnya alaqah, 40 hari berikutnya mudghah. Berapa bulan? 4 bulan. 40, 120 hari, berapa bulan? 4 bulan. Setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, itulah kehidupan jasad. Kemudian janin berkembang, lahir, kemudian seperti kita sekarang ini. Nanti kita mati ketika ruhnya dicabut. Tetapi ada kehidupan lain, Bapak sekalian, yaitu hayatul qulub, kehidupan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai manusia dari kehidupan hati ini. Kalau kehidupan jasad itu kehidupan umum. Kehidupan siapapun mereka dianggap hidup, kafir, musyrik, segala macam. Dan tetapi Allah mengatakan hakikatnya orang yang tidak punya kehidupan hati ini adalah mereka amwatun ghairu ahya. Mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Atau, Bapak sekalian, orang-orang seperti ini kalau mereka memang ngotot mau dikatakan hidup, hidupnya itu nyun ngapunten levelnya itu kal an'am. Napa niku? Seperti binatang. Kal an'am. Binatang yang memang urusannya itu hanya makan, minum, targetnya warak, dia makan, minum, nyandang, papan, udah polnya itu aja. Gak ada pemikiran yang lainnya lagi. Apa yang Allah berikan perangkat dia untuk sampai dia mengimani Allah itu semuanya gak berfungsi. Allah berikan telinga, Allah berikan mata, Allah berikan akal. Kata Allah, wa ja'alna lahum sam'an wa absaron wa afidatan. Kami buatkan untuk manusia itu telinga, mata, akal pikiran. Yang harapan Allah ini itu digunakan kemudian mereka bisa menjadi orang yang betul-betul mengimani Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Bapak sekalian, mereka ini ternyata ma'akhna, sama sekali tidak berfungsi. Sam'uhum wala absaruhum wa absaruhum wa afidatuhum. Telinganya enggak berfungsi, matanya enggak berfungsi, hatinya enggak berfungsi, sehingga keberadaan perangkat itu tidak memberikan makna buat dia untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall.
mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat pada binatang ternak. Terus sekalian, Allah katakan, sehingga orang yang mereka sesungguhnya Allah berikan perangkat untuk beriman itu, tapi nggak berfungsi sama sekali, maka mereka dikatakan Allah summun, bukmun, umyun. Summun apa itu? Tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Orang Jawa bilang budak. Terus apa? Buta, picek. Kemudian apa? Bisu. Sehingga betul-betul tidak berfungsi apa yang Allah berikan kepada dia. Kata Allah, la ta'mal absor. Bukan mata kepalanya itu yang picek atau yang buta. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah mata hatinya. Sehingga walaupun matanya melihat segala macam, telinganya mendengarkan segala macam, tetapi mendengarnya itu kayak orang tuli, nggak masuk ke hatinya sama sekali. Pandangannya itu nggak tembus sampai mengantarkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian yang Allah berikan dari ayat-ayat Allah itu nggak nyantol di pikirannya. Sehingga kata Allah mereka sungguhnya itu layak kilun. Orang-orang yang layak kilun, yang tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk berpikir yang mengantarkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek tiyang Wonosari ngendikaaken randi utake ra dinggo gitu. Kata Allah layak kilun, mereka otaknya tidak dipakai. Ini celaan Allah sekalian kepada orang yang mereka semua pemberian Allah itu berikan tetapi tidak sampai mengantarkan dia beriman. Maka dikatakan ulaika kal an'am. An'am itu sekalian kata Allah perumpamaan orang kafir la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Mereka itu kalau dipanggil maka tidak lain kecuali seperti orang yang hanya mendengar seruan dan panggilan, yang tidak memahami seruan dan panggilan itu. Minta maaf Pak ya, kalau di depan masjid ini ada kerbau itu, ada kerbau. Itu kalau pas ada adzan dengar nggak kerbonya? Dengar, tapi hanya dengar aja. Paling ngelongok gitu sebentar, ada suara. Tapi kemudian kerbonya masuk masjid nggak kalau dengar adzan? Adzan terus kerbonya masuk masjid, timi-timi, kemudian duduk tahiyatul masjid, nggak ada. Jadi kalau ada orang dengar panggilan adzan kemudian hanya dengar aja, nggak segera masuk masjid, berarti kayak jenengan loh. Bapak sekalian, bahkan kata Allah, balhum adul, mereka itu lebih sesat. Kalau kerbau itu di depannya jurang, itu kalau disorong-sorong suluh nyegur jurang, mau nggak Pak? Mundur, nggak mau dia mundur, nggak mau walaupun didorong-dorong itu nggak mau. Tetapi manusia itu sudah tahu di depannya itu neraka, perbuatannya akan mencelakakan, itu tetap aja nekat, sehingga dia lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Kalau bebek itu digiring sama penggembalanya manut nggak Pak? Manut. Manusia digiring sama penggembalanya, Rasul nggak manut. Maka dikatakan Allah, manusia itu mereka kal an'am, bahkan balhum adall. Beberapa sisi sama dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang yang mereka tidak berilmu itu nanti kehidupannya kurang lebih seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita perhatian dengan ilmu, kita betul-betul memiliki kehidupan yang hakiki. Bukan hanya kehidupan jasad, tetapi kita memiliki kehidupan hati. Sehingga lihat bahwa sekalian, orang-orang yang mereka tidak memiliki kehidupan hati, orientasinya itu hanya tamattu bid dunya.
hanya ngepolken seneng-seneng kehidupan mereka dengan kehidupan dunia. Dan itu yang kata Allah ingatkan. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan orang kafir itu mereka makan sak geleme, kemudian seneng-seneng sak geleme, kemudian berangan-angan tentang hidupnya sak geleme, tapi mereka nanti akan tahu akibat akhir yang akan mereka alami apa. Terus kalian, senikmat-nikmatnya orang menikmati dunia itu, nyun ngapunten, itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Apalagi kalau kemudian nanti pindah kepada azab yang sangat pedih. Ini yang Allah ingatkan. Numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalil. Mereka itu bersenang-senang, kami berikan pada mereka kesenangan yang hanya sebentar. Kemudian mereka akan pindah kepada azab yang sangat keras. Sekarang jangan berpikir dulu ke neraka. Sekarang di dunia ini Pak nyun ngapunten ya, kalau orang punya umur 60 tahun, 59 tahun itu pol, sudah senang-senangnya itu pol. Dari lahir ceprot sampai umur 59 setengah itu semuanya itu senang tok isinya itu. Terus 5,5 tahun berikutnya nyun ngapunten setruk. Ngatang-ngatang tinggal hanya ngelitak di atas bangsal. Itu kira-kira yang 59,5 tahun itu masih terasa enggak nikmatnya Pak? Oh, enggak akan terasa lagi. Allah Subhanahu wa taala Nabi pernah gambarkan tentang suasana ahlun nikmah, orang yang paling nikmat di dunia ini. Tetapi mereka min ahli nar. Kata Nabi, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Besok akan didatangkan oleh Allah orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia. Bukan hanya sak Bekasi Pak, bukannya sebekasi, tapi sak dunia. Sak dunia, kalau ditanding-tandingkan kekayaan, ditandingkan nikmat, ditanding-tandingkan sak dunia juara satu dia. Sehingga bi'an ami ahli dunia. Tetapi karena dia mungkin kafir atau dia musyrik atau munafik tulen atau yang lainnya, dia min ahli nar. Kemudian kata Nabi, fayus ghata sibhotan, fayus baga subhotan. Kemudian dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ra'aita na'iman qat? Wahai hamba, kamu ngerasakan enggak kenikmatan walaupun sesaat? Maka kata si hamba, wallahi la ya Rabb, wallahi la ya Rabb, demi Allah sama sekali enggak merasakan apapun ya Rabb. Bapak sekalian, maka berbahagialah seandainya kita Allah berikan kecenderungan untuk belajar agama. Mudah-mudahan kita diberikan kehidupan yang hakiki dari kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan juga yang Allah katakan tentang ilmu risalah ini sekalian, yaitu an-nur wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas, dan kami jadikan ilmu risalah ini sebagai cahaya yang berjalan di tengah-tengah manusia. Bapak sekalian, Allah katakan orang yang tidak punya ilmu agama ini sama dengan orang yang buta, atau orang yang mereka melek tetapi tidak ada cahaya, sehingga tidak berfungsi mata yang dia miliki. Orang yang tidak punya ilmu agama, Bapak sekalian, gak akan bisa membedakan al-haq dan yang batil, jalan ke surga, jalan ke neraka, yang baik dan yang buruk. Ini hanya akan bisa dibedakan oleh orang-orang yang mereka punya ilmu agama. Dan orang yang paling bingungan di dunia ini, orang yang paling alim tentang agama atau orang yang paling bodoh tentang agama? Yang mana ini Pak? Orang yang paling bingungan itu orang yang paling tahu tentang agama atau orang yang paling bodoh tentang agama Pak?
Kita ini sering sekali bingung, ada masalah dikit bingung, ada masalah dikit bingung, sehingga sering bunek. Itu karena keterbatasan ilmu kita. Tapi kalau ulama, para ulama, Masya Allah, mereka orang paling jelas melihat kehidupan, apalagi di zaman fitnah. Zaman fitnah itu zaman yang penuh dengan kekaburan. Kata seorang sahabat, itu Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak keliru, innal fitnata, sesungguhnya fitnah ini idza aqbalat tasyabbahat, apabila fitnah itu muncul akan membuat banyak hal itu menjadi samar. Banyak hal menjadi samar. Wa idza adbarat tabayyanat, tapi kalau sudah lewat baru akan jelas. Terus sekalian, contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang. Itu zaman fitnah Khomeini yang menjadi tokoh besar Syiah Rafidhah Imamiyah ketika bergulir revolusi Iran yang dianggap sebagai revolusi Islam dengan slogannya itu Islamiyah, la syarqiyah wala gharbiyah. Maka hampir seluruh kaum muslimin mereka terkagum-kagum dengan Khomeini. Apalagi minta maaf para politikus dan orang yang mereka pikirannya hanya pemikiran yang seperti itu. Akan tapi para ulama tidak pernah dibingungkan dengan hal yang seperti itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Maka begitu waktu berlalu, bagaimana kaum muslimin dibantai habis, disembelih habis oleh orang-orang Syiah Iran, Rafidhah, yang hampir tidak menyisakan. Masjid-masjidnya Ahlussunnah sudah tidak ada lagi. Maka yang demikian ini adalah perkara yang sering orang awam dan tidak memiliki ilmu dibuat selalu samar dan bingung dengan fitnah yang ada. Baik fitnah dalam negeri, fitnah luar negeri. Sekalian, maka yang paling jelas melihat permasalahan adalah orang yang mereka paling berilmu tentang agama Allah SWT, dan Allah tidak pernah membedakan. Kata Allah, Allah tidak pernah membedakan antara dua hal yang berbeda. Allah tidak pernah menyamakan antara dua hal yang berbeda. Kata Allah, wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhilu wala harur wa ma yastawil ahya wal amwat. Kata Allah, tidak sama antara buta dengan melihat, tidak sama antara gelap dengan terang, tidak sama antara teduh dengan panas, dan tidak sama antara hidup dengan mati. Ini adalah tamsil Allah, ungkapan Allah tentang orang yang mereka punya ilmu agama dan mereka bertakarub kepada Allah dengan ilmu tersebut, dan orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang tidak berilmu? Tentu la yastawiyan, la yastawun. Yang ketiga, Bapak sekalian, Allah ungkapkan ilmu itu dengan al-ma', air hujan. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamala zabatu robian, fahtamala sailu zabatan robian. Allah turunkan air hujan dari langit. Lalu air hujan itu mengalir ke lembah-lembah. Kemudian air yang mengalir di lembah-lembah ini akan mengangkat sampah dan buih-buih. Kemudian kata Allah diantaranya, fa amma zabatu fayadhabu jufaan wa amma ma yamkuthu ma yang faunas fayam kutu fil ardi. Adapun buih maka dia akan lenyap, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan tinggal di bumi. Ini tamsil ilmu risalah yang Allah tamsilkan antara ilmu dengan air hujan
dan lembah-lembah sebagaimana hati manusia. Bapak sekalian, yang kita bicarakan sebagaimana sifat air, risalah ini kalau turun ke hati manusia, air hujan itu satu menghidupkan yang tadinya nampak gersang. Maka barang siapa yang dia mendapatkan ilmu agama lalu meresap ke dalam hatinya, maka hati itu akan menjadi hati yang hidup yang tadinya dia nampak mati. Masya Allah, tadinya kalau dia sebelum dia ngaji dengar azan ya kayak mayit, belas raubah, gak ada gerakan apapun untuk datang ke masjid, kayak mayit. Tetapi Masya Allah setelah dia pengajian, ilmu itu ngeresep dalam hatinya, Masya Allah, semangatnya dia untuk datang ke masjid, ada gerakan baru. Tadinya dia dengan maksiat itu kemaruk, tahu nggak kemaruk ikhwan? Nggak tahu? Kemaruk? Iya, pokoknya kemaruk. Demennya dengan maksiat, Masya Allah. Kayaknya 24 jam itu adalah pengen terus maksiat terus, kemaruk. Tapi Masya Allah, begitu dia dapat ilmu agama dan ilmunya itu ngeresep bagaimana gambaran tentang bagaimana dia memahami keagungan Allah, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana tentang nikmatnya surga, bagaimana tentang dahsyatnya neraka, kemudian itu membakar hatinya. Masya Allah, ada kehidupan. Dia kemudian bagaimana berubah menjadi orang yang kemudian dia tinggalkan maksiat, kemudian dia mulai berbenah diri, itulah diantara kehidupan hati manusia. Terus sekalian, dan air tadi akan mengangkat sampah-sampah dan buih yang kemudian akan lenyap. Sebagaimana ilmu itu kalau meresap dalam hati manusia, Bapak Ibu, akan mengangkat sampah-sampahnya hati, yaitu asyahwat wa syubuhat, sehingga itu akan lenyap dari hati manusia, yang tinggal yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menggerakkan dia untuk senantiasa bertakarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, duduknya kita di majelis ilmu menjadi bekal kita untuk memiliki hal yang seperti itu. Tema kita Bapak sekalian pada pagi hari ini seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu dalam lilitan maksiat. Ya, ini kita ingin bicara menasihati diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kita merenung sedikit berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, yang Masya Allah dunia kita ini ibaratnya banjir maksiat. Banjir maksiat. Sehingga dampaknya itu kata orang, ma baqiya fid dunya illa balaun wa fitnatun. Ma baqiya fid dunya illa balaun wa fitnatun. Apa artinya, Pak? Apa artinya kira-kira itu? Ma baqiya fid dunya illa balaun wa fitnatun. Napa Pak artinya, Pun? Ma baqiya fid dunya illa balaun wa fitnatun. Kata seorang ulama, dia mengungkapkan tentang kehidupan yang ada ini seakan-akan kemudian tinggal dengan ungkapan ma baqiya illa balaun wa fitnatun. Apa artinya? Ada yang tahu enggak? Tidaklah tersisa dari kehidupan ini kecuali tinggal bala terus dan fitnah-fitnah terus, sehingga membuat hati itu kayak peteng. Kehidupan itu menyesakkan, seakan-akan kebahagiaan itu sudah tinggal kayak fata morgana. Apa itu kayak fata morgana? Iya, kayak kalau orang Jawa bilang koadoh ketok koyo banyu ngimplah-ngimplah, orang yang kausan begitu dikejar sampai tempat itu nggak ada apa-apa, ngaplu. Sehingga orang sering selalu dia membayangkan dia akan berbahagia dengan perkara itu, setia sudah dia kejar sampai jantungnya meh kentean nafas, dia sampai tempat ternyata nggak ada yang dia bayangkan tadi. Yang ada menyusahkan, menyesakkan, dan berbagai macam musibah yang beruntun. Dadi wong sugih ra penak, dadi apa maneh wong melarat.
Dadi wong sugih kok repot diuyak-uyak pajak terus umpamanya. Oh, sesek uripnya. Tawagih terus. Melarat apalagi. Sehingga kayaknya dunia menjadi perkara yang menyesakkan hidup dia. Bapak sekalian, tidaklah semua bala yang muncul ini kecuali sesungguhnya dampak akibat dari berpalingnya manusia dari ajaran Allah, dan semakin jauhnya manusia dari Allah, dan tenggelamnya manusia dalam berbagai macam perbuatan adz-dzunub wal ma'asi. Bapak sekalian, kalau mau lihat apakah di sekitar kita ini ada maksiat menawi kangelan, Bapak Ibu sekalian silakan lihat daftar dosa-dosa besar itu dalam kitabnya Imam Az-Zahabi Al-Kabair. Beliau kira-kira membuat daftar Al-Kabair 70 dosa besar, 70-an dosa besar. Itu coba dilihat satu persatu lalu dicentang. Di masyarakat ada enggak yang ini? Centang. Oh, ternyata hampir semua Al-Kabair itu ada di sekitar kita. Dan bahkan sebagian kayak banjir yang datang sehingga betul-betul memenuhi kehidupan yang ada di tengah-tengah manusia. Bapak sekalian, banyaknya maksiat yang ada itu akan memiliki dampak-dampak yang sangat buruk baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat secara umum. Dampak yang didapatkan di dunia maupun dampak yang akan dia rasakan di akhirat kelak. Dan sunnah yang Allah SWT tegakkan di tengah-tengah kehidupan ini, Bapak sekalian, kita perlu untuk selalu mengingat sunnah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, la tabdila li sunnatillah, yang tidak akan pernah berubah sunnah-sunnah Allah SWT. Di antara ayat yang menggambarkan tentang sunnatullah yang tidak akan pernah berubah, ayat yang sudah dihafalkan oleh Bapak Ibu dan para ikhwan dan akhwat jamaah sekalian, yaitu firman Allah SWT, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini termasuk ayat yang berbicara tentang sunnah kehidupan. Seandainya penduduk negeri ini mereka betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi, benar-benar akan kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Barokah, apa itu barokah? Apa itu barokah? Berkah, apa itu berkah? Bedanya berkah dengan berkat, tahu enggak? Kalau berkat apa? Berkah, oh Masya Allah kamu ini hidupnya berkah sekali, hartamu berkah sekali, ilmumu berkah sekali. Berkah itu diterangkan para ulama kasratul khair wa subutu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Orang yang hartanya barokah, Masya Allah, hampir tidak ada rupiah yang keluar kecuali menghasilkan pahala. Itu betul-betul barokah. Orang yang umurnya barokah artinya orang yang Masya Allah hampir tidak ada detik yang kelewatan kecuali menghasilkan kebaikan. Maka ini orang yang barokah. Orang yang ilmunya barokah, Masya Allah, hampir tidak ada ilmu yang dia miliki kecuali dia amalkan sehingga menghasilkan kebaikan. Ini orang yang mereka betul-betul hidupnya barokah, ilmunya barokah, hartanya barokah, kemudian umurnya barokah. Sebaliknya, ada orang yang mereka hilang keberkahan sama sekali atau sangat minim nilai keberkahannya. Kalau bicara hartanya, Masya Allah, triliunan, miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Akan tetapi kalau bicara keberkahan, ibaratnya hampir tidak menghasilkan kebaikan apapun dari harta yang dia miliki. Maka ini harta yang tidak barokah. Umurnya Masya Allah, umur yang Allah berikan panjang itu ternyata sedikit pun waktunya tidak menghasilkan kebaikan untuk dirinya.
Maka ini menunjukkan waktu, umur, harta yang tidak ada keberkahan sama sekali. Bapak sekalian, Allah akan berikan keberkahan hidup dalam diri seseorang atau masyarakat atau suatu negara, suatu wilayah, apabila mereka betul-betul dalam kehidupan mereka mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Akan tapi yang perlu kita kembali tegaskan Bapak sekalian, keimanan yang Allah maksudkan adalah keimanan yang tulus dan keimanan yang jujur. Tiang niku, orang itu ketika dia mengaku mukmin, mengaku beriman, niku ada 3 macam. Orang yang mereka mengaku dirinya itu beriman niku enten 3 warni, ada 3 macam. 1, orang yang mereka memang menunjukkan ketulusan imannya luar dalam. Luar dalam, zahiran wa batinan, ya Allah aku hambamu yang beriman kepada engkau ya Allah, tulus. Dia betul-betul buktikan antara ucapan dan antara yang ada di dalam hati mereka. Sampai Allah mengatakan tentang mereka, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, betul-betul menampakkan keimanan mereka. Yang betul-betul mereka membuktikan keimanan mereka, sehingga mereka buktikan, ya Allah inilah iman yang aku ucapkan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak sekalian akan menguji keimanan setiap orang yang mereka mengaku beriman. Akan Allah uji sehingga akan Allah ketahui mana orang yang mereka jujur imannya dan mana orang yang dusta keimanannya. Bapak sekalian, kita insyaallah semuanya telah membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut. Di antaranya Allah mengatakan Alif Lam Mim Ahasiban nasu an yuthraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira kalau dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan kami belum uji, sedangkan kami belum datangkan fitnah menguji. Allah uji, Allah fitnah. Yang dalam bahasa Arab fitnah dikatakan fatanadz dzahab, emas yang dibakar. Sehingga akan kelihatan antara emas yang asli dengan emas yang palsu. Allah akan bakar imannya seorang dengan ujian. Sehingga apakah dia pemilih iman yang tulus, iman yang murni, atau iman yang palsu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat berikutnya juga, walaya'lamannallahu alladhina amanu walaya'lamannal munafiqin. Allah dengan ujian itu Allah akan mengetahui mana orang yang mereka betul-betul beriman dan mana orang yang mereka sungguhnya munafik. Iman yang tulus dengan iman yang palsu. Bapak sekalian, para sahabat dikatakan oleh Allah ulaika humus shadiqun. Gelar ini setelah Allah datangkan ujian yang sangat banyak kepada para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Sebagaimana Allah sebutkan tentang para muhajirin. Bapak sekalian yang kita sudah belajar sirah, insyaallah di sini ada pelajaran sirah yang sudah disampaikan oleh para ustadz kita. Enten kan pelajaran sirah. Kita insyaallah sudah tahu bagaimana yang menimpa Bilal bin Rabah, menimpa Ammar bin Yasir, menimpa Khobab ibni Ar'ad, bahkan menimpa semua para sahabat yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka diuji oleh Allah berkaitan dengan pengakuan iman mereka, dan mereka tunjukkan bagaimana tulusnya keimanan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang diuji dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, semuanya diuji oleh Allah, dan mereka telah membuktikan tentang benarnya keimanan mereka. Satu di antaranya seperti yang Allah katakan tentang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu seorang sahabat dari kalangan muhajirin
yang ketika dia masuk ke Mekah dalam keadaan kere, dalam keadaan dia tidak punya harta, kemudian dia mau hijrah dalam keadaan dia telah menjadi kaya raya. Maka ketika dia dalam perjalanan hijrah dicegat oleh orang-orang Quraisy. Suhaib, kamu dulu masuk ke sini dalam keadaan kiri, dalam keadaan gak punya harta. Sekarang kamu akan bawa harta itu keluar. Oh, kami tidak ridha. Apa kata Suhaib, Bapak sekalian? Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu saya adalah pemanah. Saya adalah pemanah. Jagoan mana? Kalau mau akan saya lepaskan panah ini satu persatu kepada kalian. Tetapi kalau kalian mau juga, akan aku tunjukkan di mana harta, akan aku serahkan hartaku kepada kalian, bahkan akan aku tunjukkan di mana harta simpananku. Joboen kabeh, silahkan ambil semuanya. Bos kalian, orang-orang Quraisy menerima tawaran Suhaib, dan Suhaib kemudian melenggang ke Madinah semata-mata merindukan keridhaan Allah dan membela Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika sampai di Madinah Suhaib disambut hangat oleh Nabi dan diucapkan kalimat Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, sungguh perdagangan Anda telah beruntung wahai Suhaib Abu Yahya. Sungguh perdagangan Anda telah beruntung wahai Suhaib Abu Yahya. Terus sekalian, dengan siapa Suhaib berdagang? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan, ya Allah, engkau menginginkan hartaku aku lepas karena mencari keridhaanmu ya Allah, dan dia telah buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan tentang mereka semuanya, ulaika humus shadiqun. Iman yang dimaksudkan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman yang seperti ini. Bukan iman modelnya dua kelompok yang berikutnya, mereka mengatakan beriman tetapi menunjukkan iman yang palsu dan iman yang rusak. Iman yang palsu yaitu imannya orang munafik, yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, tetapi kata Allah yang tahu hatinya orang munafik, wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah yang tahu hatinya mereka. Allah mengatakan mereka itu bukan orang-orang mukmin. Kalau soal bicaranya Masya Allah mengagumkan, soal tampilannya tapi betul-betul menakjubkan, kata Allah. Sehingga kalau dia tampil orang akan terkesima, kalau dia bicara orang akan mendengarkan, tetapi kalau melihat hatinya kosong dari bukti ucapan yang dia ucapkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka jasamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau Anda lihat penampilan fisiknya mengagumkan, kalau mereka ngomong pasti kamu akan dengarkan. Tetapi Allah katakan tentang orang munafik ini, dia pendusta dengan imannya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi kalau orang munafik itu mereka adalah pendusta. Kenapa? Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Iman ingkang kados makaten, iman yang seperti ini Bapak Ibu yang rahmati Allah itu enggak dipakai oleh Allah. Hanya menghebohkan di mulut, akan tapi kosong di dalam hatinya. Yang nomor 3, Bapak sekalian, orang yang mereka mengaku beriman tetapi imannya itu dirusak dengan amal syirik yang mereka lakukan.
Mereka mengaku mukmin beriman tetapi musyrik dalam amalan ibadah mereka. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, kata Allah. Tidaklah kebanyakan mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu musyrik. Kalau ayat ini berkaitan dengan orang musyrik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Siapa yang menurunkan air hujan, jawabannya Allah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki, jawabannya Allah. Tetapi kalau mereka dilihat amal ibadahnya, lalu mereka pun beribadah dan menyembah kepada selain Allah, Lata, Uzza, Manat, dan semisalnya. Sekarang, sekalian ngapunten. Sekarang lihat kaum muslimin. Onten nopo mboten, ada atau enggak orang yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia masih suka sesajen kepada jin, kepada demit, kepada tempat-tempat yang keramat, enten mboten? Oh, kuatah, menten namung enten ning kuatah sampai judir. Banyak, sangat banyak. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesajen niku seandainya hanya dengan seekor lalat yang dipersembahkan kepada berhala, itu sudah bisa menjadi sebab untuk masuk ke dalam neraka. Dakhalan nara rajulun fi dubabin. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Apalagi kalau sajennya itu pakai endas kerbau, pakai kepala kambing, atau pakai ingkung. Ingkung kalih laler larang pundi? Ingkung kalih laler larang pundi? Panjenengan tumbas laler 1000 mungkin dikai sak ombyok. Bapak sekalian, ini praktek yang ada. Terus sekarang orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tesih onten boten ingkang remen yang seneng kedukun dan paranormal. Oh, kata malah kadang-kadang yang dados dukun paranormal itu Pak Haji, Bu Haji, dukun. Padahal kalau dia sekedar datang ke dukun saja niku, kata Nabi, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal lalu dia benarkan omongannya, maka sungguh dia telah kafir, telah mengingkari dengan Al-Quran, terhadap Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Wahai orang Islam yang sudah yakin Islamnya sempurna, Qur'annya mencukupi, nabinya teladan yang mengantarkan ke surga, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih komplit daripada Al-Quran, tidak ada yang lebih sempurna daripada ajaran Islam. Onten boten tiang ingkang tasih bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ning tesih remen dengan hukum jahiliyah, enten boten? Oh, kuatah. Terus kalian, muslim ingkang musyrik ngeten iki Allah enggak butuh. Tidak kepake di hadapan Allah. Yang Allah inginkan adalah ulaika humus shadiqun, orang mukmin yang betul-betul membuktikan keimanannya dengan sejujur-jujurnya, kemudian dia menjadi ahlu takwa. Atas orang-orang seperti ini, Bapak sekalian, dunia akan Allah turunkan keberkahannya. Ini sunnah kehidupan. Kemudian semakin berkurang kadar imannya, semakin berkurang kadar ketakwaannya, semakin tercabut keberkahannya, sampai mereka nanti layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam perilaku yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, yaitu kullan akhadna bidzambih, semua itu kami datangkan azab gara-gara dosa yang mereka lakukan.
gara-gara dosa yang mereka lakukan. Minhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami turunkan hujan batu. Wa minhum man ahadat usaihah. Sebagian mereka ada yang kami timpakan suara yang mencopot jantung dan memekakkan telinga mereka. Wa minhum man khasabna bil arda. Sebagian mereka dan kami tenggelamkan ke perut bumi. Wa minhum man akhraqna. Sebagian mereka dan kami tenggelamkan di lautan. Dan ini semuanya Allah timpakan. Fakullan akhadna bidambin. Semuanya itu Allah turunkan karena dosa yang mereka lakukan. Terus kalian, sehingga dampak dosa ini baik akan menimpa kepada pribadi maupun masyarakat secara umum. Bahkan yang tidak melakukan dosa pun akan kena dampak dosa tersebut. Mari kita lihat Bapak sekalian, dosa itu seandainya dikaitkan dengan hukuman kepada pribadi per pribadi, maka di sana ada beberapa yang akan menimpa pribadi pelaku dosa dan maksiat. Bapak Ibu silahkan baca buku yang sangat komplit berkaitan dengan dampak-dampak maksiat yang menika kitab Ad-Da' wa Dawa. Ad-Da' wa Dawa. Yaitu kitab yang berisi tentang penyakit dan obatnya. Insyaallah kalau kitab itu dikaji secara rutin, itu sangat sangat baik, apalagi di tengah-tengah kehidupan yang banjir maksiat, maka kita perlu untuk mengkaji pertama akidah, kedua termasuk kitab yang seperti ini untuk mengingatkan kepada kita sekalian berkaitan dengan ini ada berbagai macam penyakit, wadawa, dan bagaimana mengobati penyakit tersebut. Bapak sekalian, di antara dampak maksiat yang akan menimpa kepada pribadi itu satu, ngerusakkan hati. Ngerusakkan hati. Dampak maksiat itu akan betul-betul merusak hati manusia. Sedangkan Bapak sekalian, perjalanan kita menghadap Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat ditentukan oleh kondisi hati manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bibadani. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba itu dalam meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat ditentukan oleh hati dan semangat cita-citanya, la bibadani, bukan dengan anggota badannya. Fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub. Takwa itu hakikatnya takwanya hati, laisa taqwal jawarih, bukan takwa anggota badan. Perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim ini Bapak sekalian mengingatkan kepada kita satu. Hakikat perjalanan kita, hakikat hidup kita adalah berjalan menuju meniti tangga-tangga menuju Allah. Sehingga orang yang paling sukses, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling sukses meniti tangga-tangga ini. Yang kedua, yang menentukan suksesnya dia meniti tangga-tangga tersebut itu berkaitan dengan kondisi hatinya, bukan dengan kondisi badannya. Yang ngapunten Bapak sekalian, kalau orang itu hatinya sehat, itu semua amal syariat agama itu akan terasa lezat dan enteng. Dia melakukan segala amal iman itu enteng dan menikmati. Tetapi kalau hatinya itu sakit, maka dia akan terasa semuanya berat. Dan sesungguhnya kondisi hati kayak kondisi jasad. Panjenengan naik pas sehat tanpa penyakit, itu kalau ngerasakan makanan-makanan yang lezat, berselera napa mboten? Oh, lidap-lidap kata orang.
dengan catatan sehat, mboten enten asam urat, enggak ada darah tinggi, enggak ada ancaman kolesterol, enggak ada gula darah, enggak ada ancaman stroke. Niku nek cepai panganan cocok berselera, leb. Niku kalau kondisi sehat. Tapi kalau kemudian meriang, sakit, itu makanan yang tadinya lezat dados pripun niku? Pahit kabeh. Mbok ya dicepai, dinyol-nyolke, kata orang Jawa, dinyol-nyolke, tahu enggak? Dinyol-nyolke mbok ya disodor-sodorken, malah kadang mbok ya diloloh-lolohken, itu malah muntah dia. Semuanya pahit. Semuanya pahit, yang tadinya gurih, tadinya manis, tadinya lezat, itu jadi pahit semuanya. Amal agama, amal iman kita berkaitan dengan kondisi hati kita seperti itu, Bapak sekalian. Hati kita itu kalau sehat, artinya iman kita di hati ini sehat, Masya Allah, semua amal-amal agama itu terasa gampang dan nikmat. Nyun ngapunten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menikmati sholat betul-betul bisa merasakan lezatnya sholat. Dan Nabi katakan wajuilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kelezatan dalam hatiku dalam amalan sholat. Termasuk membaca Qur'annya. Tiang niku orang itu kalau senang dengan orang, hatinya tentram, senang dengan orang, niku nek ketemu, kalau ketemu itu risih ndang pengen pisah atau jenak pengen lama-lama. Iya, jenak pengen lama-lama. Mbok dia bicara sampai 2-3 jam, setengah dino, setengah hari, itu kadang nggak kerasa. Menikmati, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam, riwayat yang sudah sangat masyhur, kita dengarkan semuanya insya Allah. Pernah sholat malam dalam 1 rakaat, bukan dalam 11 rakaat. Beliau pernah baca suratnya itu Baqarah pinten ayat? 286. Pinten juz? Ya sekitar itu. Terus tambah meneh An-Nisa pinten ayat? Tambah melih Al Imran pinten ayat? Di total berapa juz? Sekitar 5 juz atau lebih. Itu kalau dibaca oleh kita kira-kira berapa menit? Oh, 1 jam. Lebih lah. 5 juz 1 jam. Yang perlu Bapak Ibu bayangkan itu seandainya makmumnya itu penjenengan itu loh. Yang jadi makmumnya Rasulullah itu penjenengan sedoyo, penjenengan ingkang dados makmumnya, terus kira-kira dadi opo gitu loh. Tapi Masya Allah Rasulullah dan para sahabat menikmati apa yang dilakukannya. Sampai Aisyah pernah mengungkapkan protes kepada Nabi, ya Rasulullah, panjenengan niku kan pun diampunkan dosanya, sudah dijamin surganya, kok sholatnya kok ndadak tesih kakinya itu sampai bengkak-bengkak. Kata Nabi, ya Aisyah, apa enggak pantas kalau saja menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Artinya beliau sholatnya lama dan menikmati. Kita sama sebetulnya Bapak sekalian, kita juga bengkak-bengkak, ning mboten sukune, mboten sikile, meripate. Saking kakean turu, nganti meripate betem-betem, bengkak-bengkak, bolak-balik turu. Bapak sekalian, ini kalau kita imannya sehat itu seperti itu. Dan mencari kampung akhirat itu akan rayaan dan berlomba-lomba untuk mencari kampung akhirat itu enggak ada jeleknya. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu semuanya dari awal sampai akhir jelek semuanya. Karena akan timbul kedzaliman, iri, dengki, hasad, membenci, jatuh menjatuhkan, bunuh membunuh, menumpahkan darah, akan bermusuhan sampai 7 turunan. Ini kalau berlomba-lomba mencari dunia.
Padahal ibaratnya berlomba-lomba mencari dunia ini ku kados dene nguber uceng kelangan, nggak tahu Pak ya, nguber uceng kelangan delek, kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek. Tahu uceng nggak tahu uceng. Aduh angel iki. Uceng itu apa maksudnya uceng itu? Uceng ikan cuwili itu loh, ikan cuwili itu umpamane ketemu itu ya dikletus atau dimakan itu enggak kerasa apa-apa. Kelangan delek, nguber uceng kelangan delek. Memburu barang yang sangat kecil kelangan delek sing gede. Akhirnya delek-delek. Tahu enggak delek-delek? Enggak tahu juga. Ya mungkin buka kamus basa Jawa nih. Delek-delek niku gelopol atau berdedek atau dia duduk tinggal merenung delek-delek, sudah nguber yang kecil enggak ketemu, yang gede juga luput. Nabi katakan sekalian, orang mengejar dunia itu, Nabi gambarkan dunia ini dan gambaran Nabi itu ketika dibandingkan dengan akhirat. Dunia kita ini nyun ngapunten kata Nabi, ngandel enggak alhamdulillah, enggak ngandel musibah. Nabi katakan dunia kita ini seperti tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Laukana dunia ta'tilu indallahi janaba Allah masaqal kafir sarbatan ma. Seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Yang kedua, dunia kita ini enggak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya. Sehingga seekor kambing, bangkai dan cacat telinganya. Yang ketiga, dunia itu enggak lebih daripada tetesan air yang nempel di jemari ketika dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Dunia itu enggak lebih daripada perumpamaan orang yang berteduh di bawah pohon lalu kemudian ditinggalkan. Dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dunia adalah hina dan rendah dan murah ketika dibandingkan dengan akhirat. Orang mengejar dunia sampai habis-habisan, akhiratnya dijual sehingga hilang, dunianya belum tentu kecekel. Nyun ngapunten, ada enggak orang pengen nyalek, wis direwangi nyirik, tahu nyirik, direwangi ngelakukan syirik, direwangi macam-macam yang sudah agama dijual, dunyane dipakai untuk membantu ini, membantu itu, sampai ludes, sampai sertifikatnya itu digadekan di bank, disekolahkan kata orang, bar kuwi ora dadi. Niki namine kukut donya akhirat bangkrut, sak bangkrut-bangkrutnya. Sehingga akhirat bangkrut, dunia bangkrut, ini betul-betul orang yang betul-betul rugi serugi-ruginya. Terus kalian, Rasulullah SAW bagaimana mendidik kita untuk selalu mengejar kampung akhirat. Karena itu akan menimbulkan dampak positif, tidak ada dampak negatifnya. Tapi kalau mengejar dunia dari awal sampai akhir, itu dampaknya hanya negatif. Bos kalian, seorang mukmin diajarkan oleh Allah SWT bahwa kembali keberkahan hidup kita ini kalau dihiasi dengan iman dan takwa. Dan kalau kemudian hidup kita itu warnanya adalah maksiat, itu yang datang adalah azab Allah SWT. Dan satu di antara dampak dosa bagi pribadi kita, rusaknya hati kita. Sehingga ketika hati kita ini rusak, maka sudah susah untuk diangkat untuk berjalan menghadap Allah SWT. Kata Ibnul Qayyim, ketahuilah, seorang hamba berjalan menuju Allah itu dengan hatinya, bukan dengan anggota badannya. Nyun ngapunten, sekalian, ada enggak orang yang sudah badannya tuyuk-tuyuk, sudah buyuten, nek melampah kaling gregeli, watuk-watuk, nganggi teken. Ning Masya Allah, nek kalau soal ke masjid, niku juara terus, enten boten? Ada enggak? Ada nggih? Ada dan banyak bapak-bapak yang sudah sepuh, sudah buyuten, sudah tua, sudah secara fisik kayaknya sudah uldur, tetapi dia kalau soal ke masjid juara satu. Selalu terdepan dan terdahulu.
Ustadz Firanda pernah cerita di Madinah ada orang Indonesia itu kakinya ini buntung satu, sehingga kalau berdiri sholat niku dengan satu kaki. Ning Masya Allah, dia kalau soal berdiri sholat itu bisa sampai lama sekali dan dia tahan. Sing sikile komplit niku le ngadeg sithik niku pun keju kabeh. Nganti kau ceklek. Itu bukan karena fisiknya yang cacat, tetapi di dalamnya yang ada kerusakan. Ada enggak Pak orang yang ketika dengar adzan awake gotot, sehat, seger, bugar, enggak ada penyakit, ning kalau dengar adzan kayak orang stroke? Ada enggak? Oh banyak. Itu karena yang stroke bukan soal jasadnya, yang stroke hatinya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, ketahuilah wahai hamba Allah, perjalanan kita menuju Allah itu dengan hati kita dan semangat cita-cita kita. Sehingga Ibnu Mas'ud pernah menceritakan ada orang yang mereka ini kalau ke masjid itu harus dipapah dengan 2 orang. Dipapah di apa? Dipapah. Ya pokoknya dipapah itu, dituntun kanan kiri, dipapah dengan 2 orang. Tapi dia selalu ke masjid walaupun dengan cara seperti itu. Karena yang sehat, hatinya masih sehat, walaupun fisiknya kayak gitu, dia tidak menghalangi dia untuk datang ke masjid. Terus kalian, ini adalah orang yang mereka hatinya masih sehat semuanya. Sehingga ketika hati kita sakit, semuanya menjadi berat, menjadi pahit, menjadi sulit. Sebagaimana ketika jasad kita yang sakit. Semua itu menjadi pahit dan menjadi enggak enak. Para salaf kita Masya Allah, yang mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau membaca Quran, konon Imam Syafi'i di bulan Ramadan niku selama Ramadan itu khatamnya niku ping 60. Riwayat ini sangat terkenal dalam kitab-kitab yang diucapkan para ulama. Konon beliau itu satu Ramadan khatamnya ping 60 kali di luar sholat malam, di luar tarawih. Berarti satu hari kalau di rata-rata khatam ping pinten? Ping kali, 2 kali. Kita lagi buka Quran iki lho, angope nu ping pun 10. Angop terus. Bar Quran ditutup niku piar. Masya Allah. Ke opo mau. Masya Allah. Ini kita rata-rata seperti itu. Dan yang menentukan seperti itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Terus kalian, maksiat ini akan merusak hati. Akan merusak hati. Sehingga hati kita dirusak, sehingga tidak sehat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan akan membuat hati kita ini dibuat gersang dengan maksiat tersebut. Sehingga orang yang paling gampang gelisah dalam hidupnya, yang paling gampang kesepian dalam hidupnya, orang yang paling gampang dia kemudian merasakan seseknya sengsara hidup adalah orang yang hatinya paling kosong dengan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ini orang yang kalau orang Jawa bilang kelep donya, kurukan donya, dunianya itu meluber-meluber, Masya Allah kebanjiran dunia, tetapi apabila hatinya dia kosong dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang paling gersang hidupnya. Terus kalian, bedakan ungkapan seorang ulama dengan orang yang orang yang kaya iman dengan orang yang kaya harta. Para ulama kita punya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bagaimana mereka memiliki kehidupan yang nyaman dalam kehidupannya karena dia mengenal Allah dan hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cerminan yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini ketika beliau menerangkan ayat innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik berbuat baik, mereka itu berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang fujar, orang-orang yang rusak, mereka berada di dalam jahim. Kata Ibnu Qayyim,
Jangan kalian sangka bahwasanya Naim dan Jahim itu hanya semata-mata di Jannatun Naim di akhirat kelak dan Jahim di neraka Jahim di akhirat kelak. Akan tapi Naim fi dauri thalathah. Naim wal Jahim fi dauri thalath, di 3 tempat, fi daridun fit dunya wal barzah wa daril qarar. Tetapi mereka akan merasakan nikmat dan jahimnya itu di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kampung yang abadi. Sehingga barang siapa yang di dunia dia merasakan surga dunia akan berlanjut ke surga barzah, akan berlanjut ke surga Jannatun Naim. Dan barang siapa di dunia merasakan jahimnya dunia akan berlanjut ke jahimnya barzah, akan berlanjut ke jahimnya neraka jahim. Bapak sekalian, bedakan ungkapan orang yang punya hati mengenal Allah dan orang yang hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memiliki ungkapan masakin ahli dunia. Orang yang betul-betul kere, yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia itu bukan orang yang mereka tidak punya harta. Tetapi siapa orang mereka miskin kalangan dunia? Ya ini kharaju minad dunya walam yadzuqu atyaba ma fiha wa ahla. Orang yang total miskin dari kalangan ahli dunia adalah orang yang mereka sampai mati, sampai keluar dari dunia, mereka belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat dia rasakan. Belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah dan paling nikmat tersebut. Padahal orang hidup itu yang dikejar kenikmatan dan keindahan. Kalau bisa kita ini selalu ingin mendapatkan yang ternikmat dan terindah. Tetapi kata beliau, sekalipun mereka orang yang kaya raya bisa membeli apa saja dan bisa punya apa saja dari perkara dunia, tapi ternyata mereka sampai keluar dari dunia belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah, paling lezat. Ketika ditanyakan apa itu? Ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah, yaitu orang yang hatinya mengenal Allah, orang yang hatinya mencintai Allah, orang yang mereka bisa nyaman hidupnya bersama Allah. Orang seperti ini sekalian yang akan memiliki ketenangan hidup yang luar biasa, yang memiliki kebahagiaan yang luar biasa, walaupun dia oleh mata manusia secara kasat mata kayaknya orang-orang yang sengsara, tetapi dia hatinya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau dalam kasat mata orang dahlik rakosoni Syekhul Islam, dia diuber-uber, dia DPO, dia ingin dibunuh, dia ingin diusir. Apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'dai. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku kepadaku? Inna jannati fi sadri. Surgaku itu ada di dalam dadaku. Kemanapun beliau beredar, surganya bersama dengan beliau. In qataluni faqatli syahadah, kalau aku sampai terbunuh maka dalam keterbunuhanku itu syahadah, mati syahid. Dan tidak ada yang lebih mulia seorang mukmin bos sekalian melebihi mati syahid. Kalau orang mati masuk neraka pengen ke dunia, pengen dikembalikan ke dunia, kata mboten, banyak enggak? Hampir semua keluhan ahli neraka seandainya Allah berikan kesempatan untuk bisa kembali ke dunia. Tetapi ada enggak orang yang mati masuk surga dan pengen kembali ke dunia? Ada mboten? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Orang yang mati syahid, kata Nabi. Karena pahala syahid yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dia pengen setelah dia mati masuk surga, pengen dikembalikan ke dunia, pengen syahid lagi karena dia melihat pahalanya yang luar biasa. Bapak sekalian, Syekhul Islam beliau mengatakan seandainya mereka membunuhku maka kematianku adalah mati syahid. Wa in taraduni fatardisyaha, kalau mereka mengusirku dalam terusirku adalah pelesir wisata,
Wa in habasuni fahabsi khulwah, kalau mereka menangkap memenjarakanku, dalam keterpenjaraanku adalah khalwatnya aku dengan sang kekasih, sehingga semuanya ketenangan, kenyamanan, kegembiraan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Maka berkata pula seorang ulama yang merasakan hal ini dalam hatinya, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk manahnu fihi la jaladuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak raja yang bergelimang dengan harta dan kemewahan yang mereka dikupengi oleh para bidadari, para istrinya, permaisuri dan para yang lain-lainnya, mereka hidup mewah dengan hidup apa yang mereka miliki. Seandainya mereka mengetahui apa yang kita rasakan dalam dada ini, pasti mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Tetapi enggak mungkin mereka akan bisa merampas. Menunjukkan bagaimana dia betul-betul merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan sekalipun oleh sang raja dan anak-anak raja. Saniki panjenengan mirengaken, panjenengan renungkan kehidupan orang yang glamor dengan harta. Nyun ngapunten, ada kisah yang sudah lama, insyaallah sudah sering dengar. Ada orang yang namanya Christina Onassis. Nate mireng? Bon, sinten niku? Senes wong Bekasi yang jelas. Dia perempuan kaya raya, keturunannya Onassis. Anaknya aja dikasih pesawat pribadi sehingga mau ngelencer kemana-mana itu sudah tinggal pengen kemana tinggal pergi. Tetapi apa yang tergambar dalam kehidupan dia, diantaranya dalam perkawinannya, dia kawin dengan laki-laki Amerika. Dan jangan ditanyakan bagaimana pestanya. Kemudian ternyata perjalanan perkawinannya dia enggak sampai bertahun-tahun, dalam hitungan bulan kemudian cerai. Kira-kira orang cerai niku karena bahagia apa karena dia sengsara? Enggak ada ceritanya, Bu, awake dhewe iki lho kawin kok suweneng tok isine, pegatan wae lah gitu. Enggak ada. Orang cerai itu karena dia sengsara merasakan hidupnya. Kawin lagi dengan laki-laki keturunan yaitu Yunani. Ternyata umurnya juga tinggal hanya beberapa bulan, nasibnya cerai lagi. Kawin lagi dengan laki-laki Rusia. Orang tanya, heran, ini perempuan Amerika kapitalis kawin dengan laki-laki sosialis, opo yo ketemu. Tapi ketika ditanya kata dia, atus sa'adah, saya mencari kebahagiaan. Apa dia mendapatkan juga? Ternyata nasibnya sama, dalam hitungan bulan dia cerai lagi, kawin dengan laki-laki Perancis, sehingga kawinnya dengan laki-laki berapa negara, Pak? 4, bukan sekedar 4 kecamatan, tapi 4 negara dicoba semuanya laki-lakinya dan ternyata enggak mendapatkan juga. Sampai timbul pertanyaan, sampai ditanya, bukankah ketika diwawancarai, bukankah Anda wanita yang sangat kaya, yang kaya raya? Kata dia, naam, betul, tetapi saya wanita yang paling sengsara, kata dia. Bersama dengan hartanya yang banyak, kemewahan yang melimpah, tercukupi apa yang dia inginkan, tetapi karena batinnya kosong, hatinya kosong, maka dia mengungkapkan, saya wanita yang paling sengsara. Terus sekalian, ada seorang wartawan, dia menulis, dia pernah hidup bersama dengan para badui nomaden yang dia 7 tahun, bagaimana musibah senantiasa menerpa, angin kencang menerpa kemahnya sehingga hancur lalu pindah lagi. Tapi dia merasakan kehidupan mereka itu seperti enggak pernah ada keluhan, pokoknya musibah diterima lalu dia ngadakan lagi apa yang perlu dilakukan, sampai dia katakan, dia tulis 7 tahun bersama dengan penduduk surga. Maksudnya, hati mereka betul-betul merasa bisa menikmati kehidupan dan tenang dengan yang ada dan tidak ada keluhan berarti pada mereka. Tetapi ketika dia bersama dengan penduduk negeri yang makmur, super makmur, yang dia segalanya digratisi, pendidikan digratisi, kawin digratisi, punya anak digratisi, kesehatan digratisi, sehingga orang lihat itu serba gampang dan enak. Dia apa kesimpulannya? Ya, ini ternyata penduduk surga tidak bahagia. Artinya ternyata bersama dengan fasilitas yang dia rasakan sekian banyak itu,
Orang ternyata banyak keluhannya, banyak masalahnya, dan dia tidak mendapatkan yang betul-betul dia rasakan kebahagiaan di hati, walaupun dunianya berlimpah ruah. Bos sekalian, ini semuanya kembalinya kepada hati, dan maksiat itu merusak hati. Kemudian di antara sekalian, di antara maksiat bahayanya, walaupun kita lakukan sendirian, tidak ada orang yang melihat dan tidak konangan, ini sangat membahayakan akhir nasib hidup dia, bisa mengantarkan kepada su'ul khotimah. Bapak sekalian, para ulama ketika mensyarah hadis, inna rajula layak malu bi amali ahli jannah wa huwa min ahli nar. Inna rajula ya'malu bi amali ahli jannah fima yabtu linnas wa huwa min ahli nar. Ada orang yang mereka itu nampak zahirnya adalah orang yang mereka ahlul jannah dengan amalan yang nampak dalam pandangan mata manusia, tetapi dia ternyata ahlun nar. Dalam pandangan manusia dia saleh, tetapi ternyata dia ahlun nar. Dan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengisahkan ada orang yang mereka ini sedang berperang, dan Masya Allah sahabat melihat mereka hebat, berapa pedangnya yang sudah memenggal kepala-kepala kufar, sehingga para sahabat memuji orang tersebut. Kata Nabi, dia adalah ahlun nar. Sahabat betul-betul sangat terheran, dan sahabat yakin Nabi tidak dusta. Maka dia iringi, dia buntuti terus sampai kejadian dia terluka dalam peperangan, kemudian gak kuat dia menahan lukanya, maka pedangnya dia tancapkan di tanah, dia bunuh diri dengan pedangnya. Maka dia selalu lari menghadap Nabi, asyhadu annaka Rasulullah, ya aku bersaksi engkau utusan Allah ya Rasulullah. Ada apa? Si fulan yang kau katakan ahlun nar, dia terluka dan dia bunuh diri dengan pedangnya. Orang nampak amalan zahirnya ahlul jannah, ternyata dia ahlun nar, dan itu ada sesuatu dalam hatinya. Sehingga kata seorang ulama, ini inna dzunubal khalawat min a'dhami asbabil intikasat. Sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, ini di antara sebab terbesar orang sering terbalik hidupnya. Orang sering terbalik hidupnya. Yang di awalnya nampak orang yang Masya Allah saleh istiqamah, tapi ternyata akhir hidupnya dia membalik. Itu di antaranya rentetan dosa yang dia lakukan walaupun gak diketahui oleh orang. Bapak sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para kita hadis yang layak untuk kita renungkan untuk diri kita sekalian. Apa kata Nabi? La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamata bayda. Benar-benar aku tahu ada di kalangan umatku ini satu kaum yang mereka nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, kebaikan yang sangat banyak. Akan tapi Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah sangat tragisnya nasib orang ini. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah jadikan kebaikan yang sangat besar itu menjadi debu yang berterbangan yang tidak bisa diambil manfaatnya apapun. Para sahabat miris ketika mendengarkan perkataan Nabi tersebut. Kok bisa-bisanya dia memiliki kebaikan yang sangat menggunung, tetapi kebaikannya lenyap begitu saja. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, jallihim lana. Ya Rasulullah, terangkan tentang keadaan mereka kepada kami ya Rasulullah, supaya kami Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak termasuk golongan mereka padahal kami tidak mengetahui ya Rasulullah. Maka kata Nabi, amma innahum ikhwanuhum
amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka adalah kawan-kawan kalian dari kulit-kulit kalian, mereka di kalangan muslimin. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga salat malam sebagaimana kalian melakukan salat malam. Akan tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun, akan tapi mereka satu kaum, idza halau bimaharimillahi intahaquha, akan tapi mereka satu kaum, apabila mereka telah menyendiri di balik mata manusia, maka mereka asyik dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sendirian di balik mata manusia, orang tidak melihat, maka mereka asyik dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian, dampak maksiat walaupun dia tidak lakukan dengan terang-terangan dan orang tidak melihat, akan tapi sangat membahayakan dirinya, bahkan sampai ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa melenyapkan kebaikan yang dia miliki, walaupun bahkan kata Nabi bergunung-gunung kebaikan tersebut. Dan maksiat akan membuat masyarakat hancur-hancuran, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi dalam banyak hadis dan oleh Allah di dalam banyak ayat. Dan waktu kita minta maaf sekalian habis, batasnya tadi sampai 10:30. Mudah-mudahan sekalian apa yang kita sampaikan manfaat, dan nek purun naik kerso saya buatkan catatan, silakan nanti bisa difotokopi, insyaallah sekedar untuk lihat buka-buka kembali, insyaallah manfaat. Bapak sekalian, maka demikian kita sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menghimpun kita dunia dan akhirat dan berkumpul di Jannatul Naim bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memperbaiki agama kita, yang agama kita merupakan modal utama menjaga kehidupan kita. Semoga Allah memperbaiki dunia kita, tempat kita mencari kehidupan. Semoga Allah memperbaiki akhirat kita, tempat kita tinggal selamanya. Semoga Allah menjadikan kehidupan kita semuanya untuk taat kepada Allah, dan menjadikan akhir kematian kita adalah akhir kemaksiatan kita kepada Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.